Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin wal muhtaramat, wabil khusus Bapak Kepala SMP 5, Bapak Abdul Rahim SPD MPD, Bapak Ibu semua keluarga besar SMP 5 Kudus yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sihat wal afiat, sehingga pada detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, masih bisa melaksanakan amalan-amalan sholih di bulan Ramadan. Dan yang lebih kita syukuri adalah kita masih dipertemukan bisa memperingati malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Semoga dengan tasyakur kita Allah akan menambah kesyukuran kita kepada kita semuanya, sehingga akan mendapatkan ridho dan juga mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan damba dan harapan besok kelak di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya dan kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua keluarga besar SMP 5 Kudus, anak-anakku dimanapun kalian berada yang saya cintai dan saya banggakan, terkait dengan peringatan nuzulul Quran akan saya ceritakan sedikit peristiwa nuzulul Quran. Bahwa pada tahun yang ke-40 umur beliau Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah merasa ada kegelisahan, ada semacam kegundahan dalam diri beliau melihat keadaan kaumnya pada waktu itu, yang kita kenal dengan masyarakat yang jahiliyah ataupun masyarakat yang bodoh. Pada hakikatnya kalau masyarakat Makkah itu cerdik, dzakiyun, cerdas dalam hal perdagangan, dalam hal apapun yang kaitannya dengan amalia, yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan perdagangan, maliyah. Tetapi sangat-sangat bobrok, sangat-sangat tidak punya akhlak terkait dengan akhlakul karimahnya dan juga perilakunya, apalagi terkait dengan kehidupan sosial yang itu bisa kita lihat cerita-cerita tentang ketidakberperi kemanusiaannya. Nah, dari sini Rasulullah kemudian mengadakan satu uzlah, istilahnya berhalwa, pergi ke suatu tempat, yakni di
perbukitan Jabal Nur namanya, yang kita kenal dengan Gua Hira. Jabal Nur itu tempatnya di 6 km sebelah utara Masjidil Haram, Bapak Ibu. Berarti sudah sampai sana ya, di Gua Hira tepatnya. Nah, beliau minta izin kepada istrinya Siti Khadijah untuk melaksanakan uzlah berkhalwat, karena bagaimanapun beliau adalah seorang suami yang harus minta izin dulu kepada istrinya, karena bermalam-malam, tidak hanya satu hari satu malam saja, tapi bermalam-malam beliau melaksanakan kegiatan itu, berkhalwatnya. Nah, beliau minta petunjuk, beribadah, zikir, dan lain sebagainya dalam rangka untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya tepat tanggal malam 17 Ramadan itu bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Hijriah. Masehi. Beliau dalam kondisi yang sendirian di gua kedatangan seseorang, yang itu adalah malaikat Jibril. Karena saking takutnya, malaikat Jibril datang langsung mendekat beliau, sampai beliau diceritakan dalam sirah Nabawi dari sejarah Rasulullah itu, sampai Rasulullah tidak bisa bernafas, kepayahan, ketakutan, keringat dingin keluar. Seperti kalau kita bayangkan kita di suatu tempat yang memang kita sudah sangat-sangat ketakutan sendiri ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu bayangkan. Akhirnya dalam ketakutan yang seperti itu, malaikat Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Kata Rasulullah, "Ma'ana biqari." Ini nanti bisa dilihat di hadis Sahih Bukhari nomor 3. Di sana diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Amirul Mukminin. Akhirnya malaikat sampai 3 kali. "Iqra ya Muhammad." Kata Rasulullah, tetap saya tidak bisa membaca. Terkenal dengan umminya Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca tulis, tapi beliau cerdas untuk membaca realitas yang ada, kondisi yang ada. 3 kali Rasulullah, malaikat mengatakan seperti itu, dan lagi-lagi Nabi Muhammad juga mengatakan ma'ana biqari. Akhirnya malaikat melepaskan pelukannya tadi ya, genggamannya tadi dilepaskan. Akhirnya beliau malaikat mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Dan ini adalah sebagai ayat yang pertama turun, yakni yang kita kenal dengan surat Al-Alaq ayat 1-5. Nanti bisa dilihat sendiri di Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, dari sini setelah beliau mendengarkan dari malaikat Jibril tadi, akhirnya setelah selesai malaikatnya hilang, akhirnya Rasulullah lari pulang menemui istrinya Siti Khadijatul Kubra. Zamiluni ya Siti Khadijah, saya takut, saya sangat-sangat sekali ketakutan. Ada apa? Akhirnya beliau bercerita seperti itu runtutannya. Siti Khadijah kemudian malah tersenyum karena beliau tahu kalau Rasulullah atau kalau Muhammad pada waktu itu adalah besok akan jadi seorang utusan. Sampai-sampai terus
Siti Khadijah bertanya kepada Waraqah bin Nawfal sebagai sepupunya, dan Waraqah bin Nawfal membenarkan kalau itu adalah tanda kenabian dari Muhammad sebagai utusan Allah. Detik itu berarti Allah menobatkan Rasulullah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dengan diturunkannya atau diberikannya wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi. Sampai akhirnya setelah itu ada masa fatrah, yakni sampai 40 hari baru turun ayat yang kedua, yakni surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Dari situ kemudian barulah Rasulullah Muhammad berani untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dalam masa kurun waktu 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Baru setelah itu ada sampai mempunyai 40 orang yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Yang pertama adalah istrinya sendiri Siti Khadijah, kemudian ada Abu Bakar sebagai sahabat dan juga nantinya sebagai mertua, juga ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah dan lain sebagainya, sampai ada 40 yang disebut dengan kita kenal as-sabiqun al-awwalun. Setelah itu baru fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Allah memberikan petunjuk lagi bahwa Muhammad harus dakwah secara terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Akhirnya beliau berani di Makkah selama 10 tahun, yang 3 tahun sembunyi-sembunyi, 7 tahun secara terang-terangan. Kalau tadi sembunyi-sembunyi mungkin door to door ya, door to door dengan istilahnya pendekatan-pendekatan secara pribadi. Kalau ini secara terang-terangan, seperti ini mungkin ya, terang-terangan. Kalau zaman Kiai Haji Asnawi, secara terang-terangannya beliau membuat satu podium yang tingginya yang ada di rumah kakak itu. Menurut cerita seperti itu, sampai karena tidak ada mikrofon, beliau sampai pada ketinggian yang beberapa tidak kelihatan. Itu dakwahnya, mengikuti jejak Rasulullah seperti itu. Akhirnya sampai 10 tahun Rasulullah tidak bisa kuat, makanya terus hijrah ke Madinah, dan selama 13 tahun di Madinah membangun kota Madinah menjadi satu Madinatul Munawwarah yang akhirnya berkembang pesat Islam. Mulai itulah Al-Quran turun secara berangsur-angsur mulai dari Makkah sampai Madinah, sehingga Al-Quran turun itu di 2 tempat, yakni yang pertama di Makkah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan yang kedua di Madinah yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Ciri-cirinya nanti bisa dilihat di sejarah turunnya Al-Quran, ciri-ciri ayat Makkiyah, ciri-ciri ayat Madaniyah. Yang paling penting ayat-ayat yang Makkiyah adalah ayat-ayat sebelum orang-orang beriman. Cirinya biasanya di dalam Al-Quran adalah ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau di Madinah sudah ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalil perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tidak mungkin kalau tidak beriman diwajibkan berpuasa. Itu sehingga jelas. Kemudian di Madinah berangsur-angsur, Makkah dan Madinah, ayat-ayat Allah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang kita kenal dengan globalnya 23 tahun dakwah Rasulullah Muhammad, atau ayat-ayat yang diturunkan sambil dakwah tadi
Karena ayat-ayat Allah yang turun disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan situasi di mana Rasulullah berada pada saat itu. Kemudian sampai akhirnya ayat yang terakhir turun itu adalah di surat Al-Maidah ayat 3 pada waktu Rasulullah mengadakan haji wada. Rasulullah sudah berumur 63 tahun. Jadi pas Rasulullah diangkat sebagai Rasul adalah umurnya 40 tahun ditambah 13 tahun jadi 63 tahun. Pas Rasulullah selama 13 tahun itu menjadi Rasul, mengemban kerasulannya, selama itu pula beliau berdakwah dengan sungguh-sungguh, dengan kepayahan dan juga dengan titik darah penghabisan, sampai beliau terkenal dengan Rasul yang termasuk ulul azmi. Jadi Rasul yang diberikan predikat ulul azmi karena kegigihannya dalam menjalankan dakwah. Apalagi kalau kita tahu Islam tidak hanya masa Rasulullah saja, tidak seperti zaman Nabi Musa, tidak seperti zaman Nabi Ismail, zaman Nabi Ibrahim, tapi sampai sekarang kita sudah menjadi orang yang Muslim. Ya. Jadi ayat yang terakhir tadi, surat Al-Maidah ayat 3 merupakan penutup dari ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan nikmatmu, dan Islam sebagai agama yang kuridhoi atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah peringatan nuzulul Quran itu kita peringati di seluruh dunia. Malam nuzulul Quran, yakni tadi malam tanggal 17 Ramadan. Apa yang bisa kita petik dari hikmah peringatan nuzulul Quran? Kita ambil dari ayat yang pertama turun tadi, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang jelas adalah semuanya sudah paham tentang Iqra. Bacalah, membaca. Ini pas dengan slogan kita SMP 5 kaitannya, jadi literasi, membaca literasi. Apapun ilmu, apapun yang kita ingin ketahui, modelnya kuncinya satu, yakni Iqra, membaca. Untuk itu semangat membaca, semangat literasi harus selalu kita tanamkan, harus selalu kita hidupkan dalam diri kita masing-masing. Apalagi dalam era yang seperti ini, era digitalisasi, harus kita sergep-sergep, pinter-pinter, dan juga jangan sampai wegah males untuk selalu membaca, dan membaca. Kalau di Al-Quran surat Al-Alaq tadi, membacanya adalah menurut tafsirnya Bapak Quraisy Shihab itu, membaca di sini bukan hanya sekedar membaca tulisan, tapi membaca semua keadaan, semua kondisi yang ada di dunia ini. Ya. Membacanya Bismi Rabbikal ladzi khalaq, artinya membaca dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya kita dengan niat membaca untuk mencari, meminta kepada Allah, meminta petunjuk Allah untuk mengambil ilmunya, ilmu Allah. Karena semua ilmu adalah minallah. Betul, anak-anak belajar, kita belajar dari
teman, dari instruktur, anak-anak belajar dari bapak ibu guru, kita mengambil satu pelajarannya itu. Tapi hakikinya semua ilmu adalah minallah. Jadi bismi rabbikal ladzi khalaq tadi kita ya Allah, saya membaca, saya mencari ilmu dengan memohon keridhaanmu. Semoga ilmu saya bermanfaat, semoga ilmu kami bermanfaat. Nah, itu adalah syarat menurut Bapak Quraisy Shihab dalam tafsirnya seperti itu. Dan juga kalau dinalar memang betul. Nah, kemudian alladzi 'allama bil qalam yang ayat yang ke 4 itu adalah jelas bahwa kita belajar itu dengan kolam, dengan pena, dengan kita tulis. Mungkin saya sendiri ketika dari Pak Dian jaluk warang itu kadang nggak ditulis, aku lali, saya lupa. Pak dari ini apa? Aduh Pak lali meneh. Gaya video ini langsung ya Pak ya ini. Saya bilang seperti itu. Karena tidak saya tulis, ditulis saja itu kadang masih bingung, ya betul sih. Kadang masih bingung. Nah ini, jadi perintah Allah itu jelas, belajar, sinau, tulis, itu. Apalagi kalau anak-anak, ya, jangan sampai ngurungokno lebu kuping kiwa. Iya, keluar dari telinga kanan itu cara Jawane begitu ya. Lebu kuping kiwa metu kuping tengen apa lebu kuping tengen metu kuping kiwa wis padha wae. Iya. Nah itu, apalagi kalau anak-anak mulai kadang seperti kalau KBM kita ya, anak-anak juga itu tulis cah sampai bapak ibu guru. Tulis saja lali mengko ya, lali mengko. Kadang ditulis tidak dibuka aja lali, nah, kan seperti itu. Makanya jelas itu. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah memberikan pengetahuan kepada manusia apa-apa yang mereka tidak tahu. Apa yang ada di dunia ini adalah kalau kita mau dan mempelajarinya, ternyata semuanya adalah ilmu Allah yang mungkin tidak kita bisa bayangkan. Apa ya itu? Daun kecil yang mungkin daun kelor yang sering dibawa bulis. Nah itu kalau tidak dipelajari dengan membaca, kita tidak tahu, ya kita tidak tahu khasiatnya. Ternyata ada khasiatnya. Ya, jadi betul-betul hikmah yang kita ambil dari peringatan nuzulul Quran adalah semangat kita untuk selalu belajar, membaca, mencari ilmu, karena ini adalah kewajiban kita. Kata bahasa Inggrisnya Bri Ayah kan long life education-nya itu memang betul-betul dari ayunan sampai liang lahat. Nah itu kita selalu belajar untuk kebahagiaan di dunia wal akhirah. Jadi jelas hadisnya Rasulullah itu man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Sing sapa wonge kepengin neraih kebahagiaan ing donya ya dengan ilmu. Selanjutnya man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi juga. Yang kepengin bahagia di akhirat ya dengan ilmu juga. Dan selanjutnya keduanya man aradahuma, yang kepengen keduanya bahagia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya dengan ilmu, fa alaihi bil ilmi. Ini juga nasihat Rasulullah. Jadi jelas sekali terkait dengan hikmah nuzulul Quran dengan pendidikan kita adalah bagaimana kita bisa membudayakan membaca, membudayakan literasi kita untuk meraih masa depan, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Bapak Ibu, keluarga besar SMP 5 yang sangat-sangat cintai dan saya banggakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, mari kita semuanya berdoa untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca doa Hafizul Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Mungkin semuanya bisa ya. Bisa bersama-sama untuk mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah aku atas apa yang terlupakan dari Al-Quran. Ajarilah aku atas apa yang belum aku tahu dari Al-Quran. Berikanlah aku kemampuan membacanya sepanjang malam dan ujung siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembelaku. Wahai Allah, Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka al-syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abdana wa tafsirlana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wal afu minkum illa liqa' ma'assalamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.